Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam ini kembali bisa bermuajahah di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini sebagaimana yang sudah tersebar bicara tentang orang-orang yang akan mendapatkan cahaya baik di dunia, di dalam kuburan, atau mungkin kelak pada hari ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bicara tentang cahaya, dalam bahasa Arab cahaya itu an-nur. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa kalimat cahaya dalam Quran itu selalu dinasabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terbagi dua, kata beliau. Yang pertama, cahaya yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cahaya yang disifatkan kepada Allah, maka cahaya itu termasuk nama dari nama-nama Allah, dan juga termasuk sifat daripada sifat Allah. Karena Allah itu adalah cahaya secara dzatnya, nurun fi dzatihi. Bahkan dia juga cahaya pada namanya, cahaya pada sifatnya. Bahkan penutup ataupun tabir yang menghalangi antara makhluk dengan Allah, penutupnya juga adalah cahaya. Makanya ada hadis Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya penutup Allah itu terbuka, maka satu bumi ini akan terbakar. Jadi yang pertama, kalimat nur, cahaya itu kalau dinisbatkan kepada Allah, maka itu masuk pada nama dan sifat-sifatnya. Tetapi yang kedua, kalau yang dimaksud nur itu artinya dinasabkan kepada makhluk, nurun makhluk, maka ini terbagi menjadi dua. Ada cahaya secara maknawi dan ada cahaya secara hissi. Maksud secara maknawi itu cahayanya tidak tampak, hanya maknanya saja. Dan cahaya secara makna inilah yang kemudian disebut dengan iman, yang ada pada dada-dada setiap muslim, ataupun takwa, dan begitu seterusnya dari amalan-amalan hati. Itu disebut cahaya manusia atau cahaya pada makhluk yang sifatnya maknawi.
Tapi kalau yang sifatnya hissi, maksudnya bisa dilihat cahaya itu, ma'ruf seperti cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya lampu, dan begitu seterusnya. Tapi walaupun demikian, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, semua cahaya baik yang bersifat maknawi ataupun hissi, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa menciptakan cahaya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Menariknya adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman terkadang ditampakkan di dunia sebelum kematian, baik ditampakkan dalam hatinya, baik ditampakkan dalam wajahnya, baik ditampakkan dalam akhlaknya dan begitu seterusnya, atau kelak setelah kematiannya. Adapun yang ditampakkan cahaya dalam hati seorang mukmin, maka itu dilihat dari bagaimana orang itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkannya, dilihat dari banyak zikirnya, dilihat daripada menjauhnya dia dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dilihat dari banyaknya ketaatan dia, sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah As-Sa'di, guru daripada Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, pengarang tafsir Kalimur Rahman. Dia mengatakan, wa hadzal nur alladhi yakunu fil qalbi huwa alladhi yamna'ul 'abdu min irtikabil fawahish. Maka cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan pada hati seorang mukmin terlihat ketika seorang mukmin itu betul-betul menjauh dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua juga terlihat dari kuwatul firasyah. Jadi kalau hati kita ini bercahaya, maksudnya bercahaya itu karena dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, banyaknya berzikir kepada Allah, kemudian hatinya mendorong untuk tidak bermaksiat kepada Allah dan mendorong untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah dan juga ibadah. Maka biasanya orang-orang yang seperti ini akan memiliki kekuatan firasat. Kekuatan firasat. Maksudnya apa kekuatan firasat? Maksudnya orang kalau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bisa menilai orang. Biasanya orang itu bisa menilai orang. Orang ini seperti ini, orang ini seperti itu. Ini karena firasat. Dan saya kira antum bisa rasakan ketika antum dulu sebelum hijrah mengenal sunnah, kemudian sekarang sudah hijrah mengenal sunnah, apalagi sudah lama mengaji, hadir di majelis ta'lim. Biasanya lihat orang saja kita sudah bisa nilai. Ini orang ini nampaknya ikut acara ini, gitu ya. Orang ini nampaknya baru tengok bajunya saja itu bukan orang kita. Langsung dia gini. Kok bisa? Dan biasanya benar pula dia ngomong gitu. Atau umpamanya ada orang yang bicara menyimpang dari Islam dengan hujah-hujahnya, kita bisa menilai ini nggak beres pendalilannya, ini pasti salah, ini nggak masuk di akal atau apa kan ini menyelisih sunnah dan begitu seterusnya. Padahal berdalil dia. Itu karena kekuatan firasat ya. Kalau hati itu sudah bercahaya, dipenuhi dengan iman, takwa dan yang semacamnya, maka Allah berikan kekuatan firasat sehingga kita bisa mempertahankan kebenaran. Dan ini luar biasa ya. Makanya mintalah cahaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Atau terkadang cahaya itu terlihat dari wajahnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna lil hasanati diya'un fil wajhi."
Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan manusia itu terkadang terpancar cahaya di wajahnya. Bahkan Imam Nawawi, beliau mengatakan ketika memberikan catatan kepada kalimat as-salatu nur, salat itu cahaya. Apa kata Imam Nawawi? Beliau mengatakan kila ma'nahu annaha takunu nuran zahiran ala wajhi yaumal qiyamah wa yakunu fid dunya aidha ala wajhihi al-baha. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ketika Allah mengatakan salat itu adalah cahaya, jadi orang yang senantiasa menjaga salat maka akan diberikan cahaya pada wajahnya. Maksudnya kata Imam Nawawi, boleh jadi cahaya itu secara zahir nampak di wajahnya, tapi kelak pada hari kiamat. Tetapi tidak mustahil cahaya itu ditampakkan di dunia dengan kebersihan wajah. Karena orang salat kan suka berwudu, apalagi dia rajin, bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah, ya apa enggak bersih itu wajah dia. Makanya Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala dia mengatakan, tajidulil ulama ar-rabbaniyin nuran fi wujuhihim yakadu yakunu mahsusan au ma'nawi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, terkadang engkau mendapatkan banyak para ulama yang mereka betul-betul ulama rabbani, ulama-ulama yang mentarbiah umat, bukan ulama-ulama sultan yang hanya dekat dengan pemerintah kemudian menjelat pemerintah, atau ulama umat yang dakwahnya cenderung mengikuti umat saja, tapi betul-betul ulama rabbani yang mentarbiah umat. Maka terkadang ditampakkan cahaya di wajahnya, hampir-hampir tampak di wajahnya, kata Syekh Utsaimin. Dari sini menunjukkan terkadang cahaya itu ditampakkan. Bahkan bukan hanya di wajahnya. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah bercerita bahwa dia menceritakan kisah yang diceritakan oleh kawannya, seorang alim juga. Jadi kawannya ini punya kawan orang saleh yang menceritakan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi ketika kemudian satu hari dia sakit, kemudian masuk rumah sakit, dan dia pun diletakkan di satu ruangan. Ketika terjadi konsleting listrik, mati itu ruangan itu. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala berikan keajaiban, ruangan itu tiba-tiba menyala. Bukan menyala dari listrik, tidak, tiba-tiba ada cahaya saja. Maka beliau mengatakan, boleh jadi itu sebuah karamah, sebuah karamah dari orang saleh, memujizatkan itu para nabi. Karena ini pun terjadi kepada di zaman sahabat. Dulu ada seorang sahabat namanya Usaid ibn Hudzair. Usaid ibn Hudzair dan Abbad ibn Bishr. Usaid ibn Hudzair dan Abbad ibn Bishr ini satu hari dia safar, tiba-tiba tersesat masuk pada kegelapan. Maka berdoalah keduanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan. Tiba-tiba di tangannya ada cahaya seperti senter, sehingga tidak kegelapan lagi. Tiba-tiba dalam tangannya itu ada cahayanya, sehingga yang tadinya gelap kemudian semua terterangi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, wa karamatus sahabati wat tabi'ina ba'dahum wasairi as-salihina katsiratun jiddan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan, adapun karamah para sahabat dan karamah para tabi'in setelah mereka dan seluruh ulama-ulama yang saleh itu banyak sekali. Kemudian beliau mencontohkan tentang kisahnya siapa? Usaid ibn Hudzair dan Abbad ibn Bishr yang ketika berjalan di tengah malam tiba-tiba di tangannya muncul cahaya. Dan itu terjadi kepada seorang sahabat namanya Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Ada seorang sahabat namanya Tufail
Ibn Amr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, yang di tangannya Abu Hurairah masuk Islam. Abu Hurairah masuk Islam itu di tangan Tufail Ibn Amr Ad-Dawsi. Dia seorang tokoh Daus. Ketika Tufail Ibn Amr Ad-Dawsi ini masuk Islam, kemudian berdakwah kepada kaumnya, tidak ada satupun kaumnya yang menerimanya. Akhirnya dia mengadu kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasul, berikanlah tanda-tanda kepadaku supaya kaumku mudah menerima dakwahku." Maka Rasul mengatakan, "Idhab fasayatika ayatun minallah." Kalau begitu pergilah, pulanglah kepada kaum, berdakwahlah di sana, akan datang tanda-tanda kuasa Allah kepadamu. Akhirnya di tengah jalan tiba-tiba ada cahaya di tangannya. Di jidatnya. Awalnya di jidatnya dulu. Di sini ada cahaya. Antum tahu kayak lampu orang cari kodok tuh. Taruh di sini. Kayak cahaya seperti itu. Jadi dia mengatakan, "Ya Rabb, ini kalau kaumku tahu dahiku bercahaya, akan memfitnah mereka. Pindahkan ke yang lain ya Rabb." Akhirnya dipindahkan ke tangannya. Cahaya itu dipindahkan ke tangan. Jadi kalau gelap tinggal gini aja, center. Dia mengatakan, "Ya Rabb, kalau tahu kaumku tahu bahwa cahaya tidak bisa dipadamkan dalam tangan, kedua tanganku, ini akan memfitnah mereka. Pindahkan ya Rabb." Akhirnya dipindahkan ke mulutnya. Kalau ngomong bersilau-silau. Dengan sebab itu kaumnya masuk Islam. Termasuk Abu Hurairah radhiyallahu. Tufail Ibn Amr Ad-Dawsi, dan itu karamah. Tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bukan berarti seorang wali dari wali-wali Allah yang diberikan karamah lebih mulia dibandingkan wali-wali Allah yang tidak diberikan karamah. Tidak. Sahabat banyak yang tidak diberikan karamah. Kemudian tabi'in ada juga yang diberikan karamah. Tapi apakah tabi'in yang diberikan karamah lebih mulia dibandingkan sahabat yang tidak diberikan karamah? Ya tidak bisa. Karena sepakat ulama sahabat lebih mulia dibandingkan para tabi'in, mau punya karamah ataupun tidak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang cahaya itu ditampakkan bukan hanya dalam badan kita tapi di sekeliling kita. Itu di dunia dan di akhirat ataupun setelah kematian, ba'dal maut. Maka Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, "Wa nuran aidan fil qabri." Fa innal insana idza kana mu'minan ja'alana Allahu atau ja'alna minhum yufsah lahu fi qabrihi maddal basari. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, dan cahaya itu juga terkadang Allah masukkan ke dalam kuburannya. Karena kalau dia seorang mukmin, maka dijelaskan dalam hadis bahwa akan diluaskan kuburannya sejauh mata memandang, kemudian juga dan akan dikirim cahaya ke dalamnya, kemudian akan diberikan banyak nikmat yang dikirim ke dalam kuburannya. Jadi orang-orang yang beriman yang masuk kuburan, maka mereka akan diberikan cahaya. Logikanya begini, kalau seandainya saya kurung antum di sebuah ruangan, di kamar penjara, tidak ada TV, tidak ada handphone, tidak ada kipas, tidak ada AC, tidak ada apa-apa. Antum hanya badan antum dengan pakaian yang antum pakai, kemudian ditaruh di penjara, dan saya gelapkan tuh penjara. Bahkan tangan pun tidak bisa lihat. Sanggup antum berapa hari di penjara itu? Gak akan sanggup. Nggak ada makan, nggak ada orang, nggak ada apa gitu. Mungkin antum pikir lebih mati kan gitu. Itu dalam penjara, jangan jauh-jauh lah di penjara. Di rumah lah. Apabila terjadi mati listrik gitu ya, total gitu mati listrik. Tengah malam jam 1 mati listrik, nggak ada lilin, nggak handphone pula, baterai habis kan itu. Mau hidup pun kompor juga gas habis. Hujan pula deras. Anjing tetangga pula menggonggong. Sekali gelap coba. Kadang-kadang kita ada pengap hidup ini.
Kadang-kadang kalau kita sendirian hidup itu udah ketakutan tuh luar biasa. Itu masih di dunia, ikhwan. Dan kalau seandainya ada secercah cahaya walaupun sedikit, wah senangnya luar biasa kita. Karena apa? Tidak sesak lagi dadanya. Walaupun hanya mungkin kunang-kunang lewat gitu ya. Itu sudah senang gitu ya. Coba antum pikirkan macam mana kalau masuk ke dalam kubur yang sudah jelas nggak ada listrik di kuburan itu. PLN nggak masuk juga meterannya ke situ. Di kuburan tuh nggak ada kawan, nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada apa-apa. Karena ketika antum dikuburkan pun ya handphone juga ikut masuk kuburan kan. Nggak ada yang masuk kuburan coba. Hidup di kerangkeng dalam kuburan itu. Makanya disitulah seorang mukmin itu diperlukan cahaya. Dan Nabi SAW dalam hadis yang panjang dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu dalam beberapa riwayat itu, maka seorang mukmin ketika dia mampu melewati fitnah kubur, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan kuburnya seluas-luasnya yunawwir fihi, bahkan akan dikirim cahaya di dalam. Sudah luas kuburannya, datang pula cahaya di dalamnya. Maka kita akan tenang dalam kubur itu kalau ada cahaya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ruhul mu'min idza busyirat bihadza kharajat minal badani bisuhulatin li'annaha satufariqul ma'luf lakin ila ma huwa khairun minhu. Kata beliau, apabila ruhnya seorang mukmin diberi kabar gembira saat meninggalkan jasadnya, maka ruh itu akan keluar dengan sangat mudah. Karena dia akan berpisah dari kehidupan ini kepada kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Bi khilafi ruhil kafir, berbeda dengan ruhnya orang kafir. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Fa innaha idza busyirat bin nar tafarraqat fil badan. Kalau seandainya ruhnya orang kafir dicabut dari badannya, kemudian dihabar gembirakan dengan dahsyatnya api neraka, maka badan orang kafir akan menggigil ketakutan. Kemudian setelah beliau banyak mengucapkan kata-kata seputar alam orang-orang yang meninggal dunia alam ruh, beliau mengatakan di ujungnya, annal malaikata nazalat binur li hadzal mayyit. Kelak pada hari ketika orang sudah masuk ke dalam kuburan, kalau dia seorang mukmin, maka akan datang malaikat kemudian membawa cahaya dan akan menerangi kuburan. Jadi kuburan itu juga akan sampai, cahaya juga akan sampai ke kuburan setiap orang yang beriman. Bahkan kalau cerita pada hari kiamat, maka pada hari kiamat sudah jelas lah ya, maka akan terjadi kegelapan yang luar biasa antara jarak arasat tempat dia berkumpul atau disebut dengan padang mahsyar dengan titian itu terjadi kegelapan yang luar biasa. Dan di situ kita perlu cahaya untuk melangkah supaya mampu mendekati titian itu. Sebab kalau seandainya kita berjalan dalam kegelapan, bisa saja kemudian terjerambab ke dalam jahanam. Karena jembatan itu kan berada di atas jahanam masalahnya. Dan disitulah kita memerlukan cahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hadid ayat 12 dan 13 itu, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran fadhuriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adzab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, pada hari ketika kamu melihat orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan itu, sedangkan cahaya mereka sangat bersinar
di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Jadi orang-orang yang beriman akan diberikan cahaya di depannya. Cobalah kalau antum melangkah ke depan, otomatis kita perlu cahaya di depan kan. Makanya kalau kita naik mobil, naik motor kan cahaya nyorot ke depan supaya kita bisa melangkah ke depan. Lah orang-orang yang beriman, kata Allah, cahaya dari depan itu sangat terang sekali. Kemudian sebelah kanannya juga sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untuk kalian, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu akan kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian cahaya dirimu. Orang munafik itu sebenarnya diberikan cahaya, tapi masalahnya cahayanya itu kadang bersinar, kadang padam. Jadi sudah kecil cahayanya, kadang nyala, kadang padam. Jadi kalau nyala dia berjalan, kalau padam dia diam. Itulah orang-orang munafik. Apabila kemudian padam cahayanya lewat orang yang beriman, maka orang munafik akan mencegat orang-orang beriman dan mengatakan, ungduruna naktabis min nurikum, tunggulah bawa aku dengan cahayamu gitu. Orang munafik di dunia bisa dia menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tapi di akhirat mereka yang akan diprank oleh orang-orang yang beriman. Di dunia mereka ngeprank, mereka menipu, mereka yang akan tertipu. Al jaza'u min jinsil amal. Kata orang yang beriman, kalau begitu ambil tuh cahaya di belakang banyak katanya. Padahal di belakang tidak ada cahaya. Maka ketika orang munafik balik ke belakang, rupanya ada pintu. Nampak dari dalam itu cahaya, ini ada rahmat, ada cahaya. Padahal zahirnya itu adab. Kalau pintu dibuka itu langsung terjun ke jahanam. Ditipu sama orang yang beriman. Maka orang-orang munafik ketika mereka menipu orang-orang yang beriman di dunia, Allah tipu balik kelak di akhirat. Sebagaimana ketika orang-orang kafir mentertawakan kita di dunia, kalau kita yang mentertawakan mereka di akhirat. Mereka mentertawakan kita hanya sebatas umur dunia, ikhwan, tapi kita mentertawakan mereka selama-lamanya, karena kita tinggal di surga tidak akan ada matinya. Biarkan mereka mentertawakan kita. Seperti dulu ada yang viral siapa? Pendeta siapa? Yang menghina sholat, menghina zakat. Siapa yang tahu yang viral? Ya wajar saja umat Islam itu ibadahnya berat, sholatnya sampai berjam-jam, sampai nekuk-nekuk kaki. Oh, zakatnya saja 2,5% katanya. Kami 10%, makanya ibadahnya duduk-duduk katanya. Wah, tertawa. Coba. Itu kan menghina namanya. Silahkan kalian tertawa. Di dunia kalian tertawa, silahkan. Tapi di akhirat balikan kita yang mentertawai kalian. Sebagaimana orang-orang munafik di dunia kalian menipu kita, Allah dan orang-orang yang beriman. Di akhirat kami tipu kalian di jembatan nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu cahaya yang paling ajaib adalah di surga. Karena cahaya di surga itu tidak akan pernah padam. Ulama mengatakan, sebagaimana dinukilkan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, laisa fil jannati lailun wala nahar. Di surga itu tidak ada siang, tidak ada malam. Tidak ada siang, tidak ada malam di sana. Wa innamahum fi nurin daimin abada. Tapi di surga itu mereka berada di atas cahaya dan terus cahaya yang abadi dan selama-lamanya, tidak pernah gelap. Kemudian wa innama ya'rifuna miqdaral laili bi irkha'il hijabi wa ighlaqil abwabi. Yang membedakan siang malam itu hanyalah gorden istana. Kalau ditutup gelap, kalau dibuka terang. Artinya di surga itu tidak ada siang, tidak ada malam, karena terang dari cahaya arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Maryam 63, walakum rizquhum fiha bukratan wa asyiyah,
tilkal jannah allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan bagi mereka rizki mereka dalam sorga itu bukratan wa asiyya. Setiap saat, tidak pagi, tidak siang, tidak petang, tidak malam, rizki mereka melimpah. Artinya ini pun disyaratkan bahwa tidak ada siang, tidak ada malam, kata ulama tafsir. Dan mereka hanya diliputi dengan cahaya dan cahaya. Artinya tidak pernah padam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena memang di sorga tentu cahayanya juga akan disesuaikan dengan kenikmatan. Kalau di dunia matahari tidak tenggelam kan susah kita. Coba kalau seandainya matahari itu terbit terus, kapan untuk istirahat? Kan susah kalau diberi cahaya terus kan. Atau umpamanya digelapkan sampai kiamat, PLN mana yang sanggup menerangi bumi coba? Naik sedikit saja dan ngomel mak-mak, apalagi 24 jam listrik dinyalakan. Ini kuasa Allah. Kalau di dunia kan berbeda kenikmatannya. Kenapa Allah jadikan ada siang ada malam? Supaya tahulah kapan kerja, kapan istirahat. Tapi di sorga itu kan gak ada kerjaan tuh. Gak ada orang ke PT di sorga. Kerjanya ya semua kenikmatan, tidak ada yang melelahkan. Nah ini namanya pembagian cahaya dan macam-macam cahaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dari uraian ini kita sangat berhajat kepada cahaya. Dan kita berlindung kepada Allah dari kegelapan. Di antara rahmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah dengan diutusnya seorang nabi kepada kita yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Ingat, cahaya yang terdapat dalam hati jauh lebih mulia dan lebih baik dibandingkan cahaya yang kita lihat hari ini dari bulan, bintang, matahari atau lampu atau yang semacamnya. Karena itulah yang membedakan antara orang yang beriman dan orang kafir. Kalau cahaya bulan, matahari, lampu ini bersyirikat, kita dengan orang kafir kan bersyirikat. Mereka juga dapat cahaya, kita juga dapat cahaya. Tapi cahaya hati ini tidak bisa berserikat. Cahaya hati ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika berbicara tentang kisah Nabi Musa, Allah mengatakan wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ila nur. Dan sungguh kami utus Musa dengan ayat-ayat kami agar keluar kepada kaummu dan mengeluarkan kaummu dari kegelapan menuju cahaya. Dan Allah juga mengatakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Alif lam ra, Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Waktu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat ingin makhluk-makhluknya betul-betul mengejar cahaya, dan Allah akan berikan cahayanya. Tapi kegelapan itu akan menyusahkan siapapun. Dan hakikat kegelapan itu adalah kekufuran, kesyirikan. Makanya dijelaskan oleh Syekh Saleh Ibnu Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Syekh, Mufti Saudi Arabia. Dia mengatakan kegelapan dalam Quran itu ada 4 macam. Kegelapan yang disebutkan dalam Quran itu ada 4 macam, dan disebutkan juga obatnya. Pertama, zulumatus syirki, kegelapan disebabkan karena kesyirikan. Yang kedua, zulumatul jahli, kegelapan disebabkan karena kejahilan. Kemudian yang ketiga, zulumatul bid'ati, kegelapan dikarenakan sebuah perkara yang diada-adakan dalam agama. Kemudian yang terakhir, zulumatul hawa wal maksiyati wasyahwat, kegelapan disebabkan mengikuti hawa nafsu, maksiat, dan juga syahwat. Itulah kegelapan yang disebutkan dalam Quran. Adapun kegelapan dikarenakan kesyirikan manusia, obatnya adalah tauhid.
Kalau kita ingin mendapatkan cahaya, maka bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid ini bisa menerangi kegelapan syirik. Kemudian yang kedua, kegelapan, kebodohan, kejahilan, maka obatnya adalah belajar. Obatnya hanyalah ilmu. Makanya ketika Imam Nafi menasihati Imam Syafi'i, apa kata Imam Waqi, apa? Bukan Nafi, Imam Waqi. Kata Imam Waqi, annal ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak mungkin masuk ke hati-hati orang-orang yang bermaksiat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cahaya dan menghilangkan kegelapan, setelah kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, tuntutlah ilmu, belajar ilmu, terus talabul ilmi. Karena dengan ilmu ini kita bisa memadamkan kegelapan kejahilan. Kemudian yang ketiga, al-bidah, perbuatan yang diada-adakan dalam agama. Ini pun menggelapkan, karena menjauhkan kita dari syariat. Jadi gelap jadinya. Maka cara meneranginya, ikutilah sunnah Nabi SAW. Kalau ingin dapat cahaya, ikuti sunnah, supaya bisa menerangi kegelapan bid'ah. Dan yang terakhir, kegelapan mengikuti hawa nafsu, maksiat, syahwat. Maka kalau ingin kita ini tercahayai dari kegelapan-kegelapan itu, obatnya hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin terang, tidak gelap karena mengikuti hawa nafsu, maksiat dan syahwat, maka bertakwalah kepada Allah, tanamkan perasaan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada 3 poin untuk mencapai datangnya cahaya dalam kehidupan kita. Pertama, tauhid. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasul. Kemudian yang keempat, bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendapatkan 4 perkara ini, maka Allah akan kirim cahaya ke dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kegelapan ini, logika saja ikhwan, kalau antum pulang dari sini, mau jalan kaki, mau naik mobil, mau diantar orang, jangan ada lampu di jalan. Kira-kira sampai nggak ke rumah? Nggak akan sampai. Boleh jadi antum nabrak tiang, nabrak macam-macam, ditabrak, nggak akan sampai. Nggak akan sampai di rumah. Kalau tidak ada cahaya sedikit pun lo pulang dari sini, nggak akan sampai itu, nabrak-nabrak tuh. Kecuali masih ada remang-remang, masih ada cahaya lah remang-remang tuh. Namanya tidak ada cahaya itu, yang nampak ini aja nggak bisa nampak kan itu. Itu logika loh. Jalan kaki dari sini ke rumah, kalau seandainya tidak ada cahaya, nggak akan sampai itu. Boleh jadi mati di jalan, kita masuk jurang. Macam mana kalau urusan dunia saja kita tidak akan sampai ke rumah? Ini urusan surga. Kalau seandainya kita mau jalan ke surga, kemudian jalannya gelap, macam mana akan sampai di surga itu? Makanya dibutuhkan 4 perkara ini kalau ingin masuk surga itu. Karena masuk surga itu perlu cahaya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan, sebagian para ulama memaknai berjalan kaki, dalam rangka apa? Mencari ilmu pengetahuan. Ilman di sini nakirah, bukan ma'rifah. Artinya mencakup ilmu dunia dan ilmu akhirat. Tetapi yang dimaksud ilmu dunia di sini tidak akan berpahala secara zatnya, tetapi akan berpahala secara niatnya. Jadi kita ilmu dunia ini berpahala juga, tapi bukan zatnya. Beda deh kalau ilmu agama zatnya. Dia sudah zatnya saja sudah berpahala, apalagi niatnya. Tapi kalau ilmu dunia ini secara zatnya tidak berpahala. Yang berpahala itu niatnya. Antum niat jadi dokter itu apa? Saya ingin nolong orang, Ustaz. Nah, itulah berpahala. Niat dia yang berpahala. Kenapa kamu ini jadi tukang bangunan? Niat saya ingin membangun rumah fakir miskin. Pakai bayaran enggak? Enggak. Separuh lah Ustaz. Intinya niatnya yang dicari itu niatnya. Innamal a'malu binniyat. Tapi zatnya kalau ilmu umum
nggak akan diganjar. Apa namanya, zat ilmunya nggak akan ditanya. Ilmu fisika, matematika akan ditanya di kubur. Itu yang ditanya niatnya. Makanya ilmu agama, ilmu dunia yang bermanfaat ya. Kalau ilmu akhirat sudah jelas lah. Tetapi hadis ini mengatakan barang siapa yang berjalan mencari ilmu baik dunia yang bermanfaat untuk hidupnya dan juga agamanya, ataupun ilmu akhirat, dan ini yang banyak ditafsirkan para ulama, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Para ulama mengatakan maksudnya dimudahkan itu apa di sini? Yang dimaksud dimudahkan karena dia akan diberikan dua cahaya. Pertama, cahaya hidayah. Cahaya hidayah di dunia berupa dimudahkan untuk melakukan amal saleh. Dengan ilmunya dimudahkan untuk mengamalkan. Dan di akhirat diberikan cahaya dan dihantarkan dia langsung ke surga. Itulah kenapa Allah Rasul mengatakan sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi cahaya itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kalimat man salaka tariqan, man salaka tariqan, barang siapa yang mencari jalan mencari ilmu ini kan kemana-mana ya, tidak harus ke majelis taklim, tapi kan sebaik-baik mencari ilmu itu ada di majelis taklim. Bahkan sebaik-baik mencari ilmu itu di masjid ya. Karena ada hadis yang mengatakan majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah-rumah Allah. Maksud rumah Allah apa di sini? Masjid. Kemudian yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu, mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, kecuali akan turun ketenangan, rahmat, malaikat akan mengepakkan sayapnya, nama kita pernah disebut-sebut di langit, dan dosa-dosa kita akan diampuni. Maka sebaik-baik thalabul ilmiah di masjid. Bukan berarti kemudian kalau buat majelis taklim di rumah atau di mana tidak boleh, tidak. Kita kan bicara tentang afdoliyah di sini, keutamaan, ya kan? Nah, karena ilmu itu salah satu jalan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa amal-amalan yang bisa menjadikan kita ini mendapatkan cahaya di dunia, dalam kubur dan akhirat? Ada sekitar 20 amalan. Antum sabar, pada isya kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.